Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu saya Erisa Widianti dari Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2020. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar dan membahas terkait proses perlakuan panas yang disebut dengan proses Martensite hardening. Nah, jadi materi kita hari ini akan membahas tentang apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu apa itu hardening dan apa itu Martensite. Yang kedua adalah bagaimana proses Martensite hardening itu. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses Martensite hardening. Dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah apa produk yang akan dihasilkan oleh proses Martensite hardening. Oke, yang selanjutnya yaitu yang pertama yaitu pembahasan kita adalah apa itu Martensite dan apa itu hardening. Oke teman-teman, jadi hardening adalah suatu perlakuan panas terhadap logam yang dimana tujuannya nanti dan sasarannya adalah untuk meningkatkan kekerasan alami logam. Yang dimana pada proses hardening ini dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama ada fase ferrit dan yang kedua ada fase austenit, di mana dua fase ini masuk ke dalam fase equilibrium. Kenapa demikian? Karena pada fase ferrit dan fase austenit tidak diganggu saat proses quenching. Kemudian sebaliknya adalah fase non-equilibrium, yang dimana pada proses quenching atau pendinginan diganggu dengan kecepatan pendinginan yang berbeda. Nah, proses Martensite ini termasuk dalam proses non-equilibrium. Oke teman-teman, jadi sudah ada penjelasan di situ ya, bahwasanya pada fase ferrit adalah fase BCC dan pada fase austenit adalah FCC dan yang terakhir pada fase Martensite adalah BCT. Nah, yang selanjutnya adalah apa itu Martensite. Martensite adalah suatu fase di mana fase ini termasuk fase non-equilibrium yang menstabilkan antara yang tadinya terbentuk saat proses austenit dengan pendinginan cepat. Jadi pada fase Martensite ini terjadi gangguan dengan cara quenching, di mana nantinya akan terjadi pengendapan karbida yang ditekan. Nah, hal ini terjadi saat baja karbon ataupun baja paduan rendah yang didinginkan dengan cepat atau menggunakan quenching. Nah, jadi pada saat Martensite ini terjadi proses transformasi tanpa difusi dari FCC ke BCT sehingga menghasilkan struktur yang lebih runcing-runcing seperti daun bambu, serta sifat materialnya menjadi sangat keras dan getas. Selanjutnya adalah pembahasan kita yang kedua, yaitu bagaimana proses Martensite hardening. Oke, jadi di sini ada proses Martensite hardening yang dimana menggunakan proses diagram proses. Jadi diagram di samping ini yang namanya adalah diagram proses. Oke teman-teman, kita mulai dari yang nomor 1, yaitu ferrit. Jadi campuran antara ferrit dan perlit yang akan nantinya dipanaskan menuju temperatur austenit akan ditahan dari nomor 2 sampai ke nomor 3 akan ditahan dari temperatur austenit ke temperatur austenit secara menyeluruh, dan jadi antara nomor 2 dan nomor 3 itu akan menunggu ditahan supaya austenitnya itu akan menyebar merata dan penuh dalam satu benda tersebut. Kemudian yang ketiga menuju keempat adalah proses quenching, di mana proses ini adalah proses yang mana tadi adalah proses yang diganggu dengan menggunakan pendinginan dengan cepat yang akan menghasilkan suatu Martensite seperti nomor 4. Nah, oke, selanjutnya adalah proses tempering. Jadi setelah proses 1 sampai 4 kita akan menyebut dengan proses tempering dari nomor 4 sampai nomor 7. Proses ini merupakan proses di mana menyetabilkan. Jadi kita akan membuat benda tersebut menjadi lebih ulet karena kita panaskan kembali. Jadi nomor
4 menuju ke nomor 5 adalah dipanaskan kembali dengan temperatur di bawah temperatur austenit sebelumnya. Kemudian ditahan kembali agar austenitnya merata dalam satu benda tersebut, dan kemudian dikuencing secara perlahan-perlahan yang akan menghasilkan suatu material yang bersifat keras tetapi masih memiliki sifat yang ulet. Oke teman-teman, jadi itu tadi terkait diagram proses dan bagaimana proses Martensite itu terjadi. Jadi di situ ada proses Martensite, proses hardening, dan juga proses tempering. Jadi kita akan langsung melihat terkait bagaimana proses perlakuan panas pada baja. Nah teman-teman, jadi di situ telah terlihat bahwa besi itu sudah dipanaskan dengan temperatur tertentu pada tungku, kemudian langsung dicelupkan di quenching secara cepat ke air sampai dia mendidih. Nah itu tadi yang namanya disebut dengan proses pembentukan martensite. Nah nanti yang akan dihasilkan adalah material yang bersifat dimana dia itu masih keras dan getas. Nah kemudian dilanjut dengan proses tempering. Nah proses tempering ini perlahan-lahan dia nanti akan didinginkan, tapi ini dipanaskan terlebih dahulu dengan panas yang dibawa dengan temperatur austenit. Nah kemudian dicelupkan dengan perlahan ke air. Nah sampai nanti dia akan dingin dengan sendirinya dan menghasilkan suatu material yang bersifat lebih ulet seperti itu. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita akan membahas terkait faktor apa saja yang mempengaruhi proses martensite hardening. Yang pertama adalah pengaruh karbon pada struktur mikro martensite. Jadi dalam baja terdapat karbon yang terkandung di dalamnya tidak hanya berpengaruh pada temperatur awal saja, tetapi dia juga berpengaruh pada temperatur transformasi dari austenit menjadi martensite. Nah, namun di sini juga dia juga akan berpengaruh terhadap bentuk dan strukturnya juga, struktur mikro dari martensite tersebut. Nah, struktur mikro pada besi karbon mempunyai dua bentuk, yaitu lead martensite dan plate martensite. Nah, jadi apa sih lead martensite dan plate martensite itu? Jadi gambarnya ada dua. Yang di atas adalah lead martensite yang dimana dia terbentuk pada baja karbon rendah sampai dengan sedang, atau baja dengan kandungan karbon kurang dari 0,6%. Nah, yang di bawah adalah plate martensite yang terbentuk dari baja karbon tinggi yang dimana kandungan baja karbonnya itu lebih dari 1%. Oke, jadi teman-teman dapat dilihat ya terkait perbedaan dari lead martensite dan plate martensite. Nah, dari lead martensite dan plate martensite tersebut dibedakan karena adanya karbon, yang dimana karbon ini dapat berpengaruh pada kegetasan, kekerasan, dan keuletan suatu baja. Yang dimana apabila baja itu bersifat karbon tinggi, maka memiliki kekerasan yang lebih tinggi dan keuletan yang lebih rendah. Sedangkan apabila baja tersebut bersifat sedang dan rendah, maka akan memiliki kekerasan yang lebih turun dan akan memiliki kegetasan juga lebih turun dan juga keuletan yang lebih tinggi. Oke teman-teman, jadi faktor yang kedua adalah pengaruh karbon pada sifat kekerasan martensite. Nah, nilai kekerasan pada martensite yang tadinya kita ada dua martensite, yaitu lead martensite dan plate martensite, yang dimana lead martensite ini lebih rendah daripada plate martensite nilai kekerasannya. Namun dengan kandungan karbon yang lebih tinggi, yaitu pada plate martensite, itu sifatnya cenderung lebih getas atau rapuh dari baja dengan struktur plate martensite. Jadi baja dengan struktur plate martensite ini digunakan atau diaplikasikan tekniknya seperti pada baja perkakas dan struktur karbonasi. Nah, apabila semakin tinggi kandungan karbon pada baja, maka semakin tinggi pula kekerasan yang akan dimiliki baja ketika baja tersebut dilakukan pemanasan dengan quenching, yang artinya pada baja martensite ini dengan kandungan karbon yang lebih tinggi, maka akan memiliki kekerasan yang lebih tinggi juga. Nah, dapat kita lihat di kurva di bawah ini dan dapat diketahui bahwasanya baja dengan karbon 0,2% akan memiliki kekerasan 500 BHN. Nah,
pada proses itu sudah melakukan pemanasan dan juga sudah melakukan quenching. Sedangkan pada karbon 0,6% akan memiliki kekerasan 689 BHN setelah melakukan quenching. Jadi apabila suatu baja memiliki karbon dengan kandungan karbon yang tinggi akan memiliki sifat kekerasan yang lebih tinggi juga. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatian teman-teman, dan juga semoga materi proses Martensit Handling ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Semangat berproses, semangat belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di next video selanjutnya.